Semangat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Katemi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Bagimu Negeriku, Semarang, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi baik mengenai pembelajaran sosial emosional. Yuk, silahkan saksikan video berikut ini. Bapak Ibu guru semua, pada kesempatan hari ini kita tadi sudah lumayan ya Bapak Ibu, 20 menitan menunggu seperti itu. Perasaan Bapak Ibu sebelum kita masuk ke PSE ini, perasaannya apa Bu Katarina pagi hari ini? Semangat. Baik, terima kasih Bu Katarina. Bu Natali, hari ini apa Bu perasaannya? Sedih, senang, atau di rumah ada apa? Oh biasa. Berarti ini sudah saya terapkan di 2 kelas, ada pertanyaan juga biasa. Berarti sudah sesuai rule-nya gitu nggih Bu Nat. Terima kasih. Bu Ani, perasaan hari ini bagaimana Bu? Nunggu tadi saya mau presentasi agak lama gitu perasaannya. Jujur aja enggak apa-apa Bu? Oh senang, baik. Pak Daniel, saya senang kalau ada kata-kata senang. Gimana Pak Daniel? Jujur mawon Pak Daniel. Sembarang, ini sembarang. Perasaannya Pak Daniel aja. Oh stres, nah Pak Daniel stres ini. Pak Anto ini, mau apa Pak perasaannya? Bersyukur. Nah itu perasaan itu macam-macam ya Bapak Ibu. Ada yang biasa aja karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya kita briefing setiap pagi. Kalau Pak Daniel stres karena ada beberapa mungkin permasalahan. Nah itu tentang kesadaran diri lah. Ini nanti Ini nanti saya akan membahas, akan berbagi pengalaman yang sudah saya dapatkan di calon guru penggerak. Semoga bermanfaat. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Nah ini pembelajaran sosial dan emosional, ini sesi berbagi ke Bapak Ibu guru. Nah untuk pagi hari ini itu pencapaian pembelajaran sosial emosional itu pembelajaran sosial emosional itu pertama meningkatkan 5 KSE. Nah nanti KSE itu apa? Kompetensi sosial emosional. Yang tadi saya prolognya tuh bertanya gitu ya, perasaan apa seperti apa. Nah itu nanti tujuannya meningkatkan perilaku yang positif. Yang kedua, lingkungan belajar yang sportif. Nah itu nanti akan penurunan perilaku negatif. Dan yang ketiga, meningkatkan sikap positif pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Itu penurunan tingkat stres. Seperti siapa Bapak Ibu? Tadi? Pak Dan. Terus meningkatkan performa akademik murid. Jadi sosial emosional itu mau enggak mau ada kaitannya dengan peningkatan akademik. Seperti itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sebetulnya pembelajaran itu tidak asing karena kita sinkron dengan pembelajaran yang ada di kelas. Cuma kadang kita nggak tahu namanya. Mungkin kalau yang BK baru tahu, oh ini ternyata masuk ke sosial emosional. Seperti itu. Nah, apa pembelajaran sosial emosional? Ini seperti apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara di tahun 1936 di dasar-dasar pendidikan halaman 1 paragraf 4, itu maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan. Jadi kita sebagai guru, sebagai pamong, itu kita menuntun keselamatan anak-anak dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Makanya sekarang dikatakan kurikulum merdeka. Bukan merdeka tuh merdeka bebas dan tanpa aturan, tidak. Tapi paling tidak ini Ki Hajar Dewantara sudah menyatakan di tahun 36. Tapi baru di boom itu sekitar tahun 2021-an mungkin ya. Untuk kurikulum merdeka ini kurikulum yang lama
itu ibaratnya kayak di akademiknya des banyak sekali seperti itu ya. Bisa enggak bisa harus KKM dan sebagainya. Nah, sekarang dengan adanya kurikulum merdeka, kita bebas tapi terarah. Tujuannya apa? Biar anak-anak itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Seperti itu. Nah, terus mengapa pembelajaran sosial emosional dikatakan Ki Hajar Dewantara itu pendidikan budi pekerti sebagai dasar pendidikan. Makanya di sekolah kita itu sudah benar dan sudah tepat. Kenapa? Karakter itu penting. Ini pembelajaran budi pekerti adalah pembelajaran jiwa manusia secara holistik. Dan yang kedua, budi pekerti atau watak atau karakter sebagai hasil dari pembelajaran budi pekerti adalah bersatunya budi. Berarti gerak pikiran, rasa. Itu ya. Rasa. Kita tuh harus punya rasa gitu ya. Pak Mustafa rasa langsung, bukan makanan ya Pak Mustafa ini. Ini rasa, kemauan, sehingga menimbulkan pekerti, tenaga, olahraga, dan menghasilkan karya. Terus, keberhasilan budi adalah bersatunya cipta, rasa, dan karsa yang terwujud dalam tajamnya pikiran, halusnya rasa. Tajamnya pikiran, halusnya rasa, kuatnya kemauan yang membawa pada kebijaksana. Nah, apa pembelajaran sosial emosional itu sendiri? Nah, pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif. Berarti kita juga nggak asing ya Bapak Ibu, kolaboratif. Bunat, kolaboratif apa Bunat? Iya. Saling melengkapi seperti itu. Berarti dulu kita belajar tuh sendiri-sendiri. Matematika ya matematika sendiri, jalan sendiri. Tapi sekarang di sekolah kita juga sudah kolaborasi antara guru produktif, bahkan bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, mungkin sejarah. Kalau ada yang sama temanya bisa. Itu namanya kolaboratif. Oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Seperti itu. Di sini saya kasel gitu ya Bapak. Ini ibaratnya diri kita selnya itu. Nah, ini ada kesadaran diri, manajemen diri, terus kesadaran sosial, keterampilan relasi, terus pertanggungjawaban, terus ada sirkus kelas. Di kelas itu nanti jangan dalam kelasnya, terus sekolah, membesar sekolah, keluarga, karena sekolah kita adalah asrama, berarti keluarganya ada di asrama. Dan yang terakhir itu komunitas. Komunitas apa? Komunitas ketika kita berada di mana? Kalau di sekolah ya komunitas sekolah. Nanti kalau kita di lingkungan gereja, komunitasnya di gereja. Di masjid juga, dimanapun kita bertempat, itu maksudnya kita melakukan aktivitas, itu tergantung komunitasnya. Nah, tujuan pembelajaran sosial emosional, Kasel ini memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Nah, itu tentang kesadaran diri. Jujur Bapak Ibu, saya mempelajari ini 2 minggu sampai pendampingan. Saya itu sampai nulis, mungkin saya kinestetik ya Bapak Ibu. Saya nulis ulang-ulang karena jujur saya tidak bisa membedakan antara kesadaran diri dan manajemen diri. Jadi waktu saya belajar sendiri, apa itu ya kesadaran diri, apa itu manajemen diri, pembedanya itu apa. Baru saya cari referensi-referensi dan saya pastikan sama guru PP saya bilang, oh ternyata cara mudahnya saya membedakan kesadaran diri itu, oh saya tuh sadar, misalkan saya sendiri, oh saya itu mempunyai kekurangan, banyak kelebihan saya. Nah itu kesadaran diri. Misalkan dulu saya berbicara di depan, itu tuh saya mungkin tidak hanya di sini, saya bilang, oh saya tuh nggak bisa berbicara di depan umum. Nah, pikir saya itu kesadaran diri, ternyata kesadaran diri saya itu keliru, kurang tepat. Nah, kekurangan saya tidak bisa berbicara di depan, bagaimana caranya? Berarti belajar.
bertanya. Misalkan nih saya bertanya dengan Bu Desti, bertanya dengan Bu Titin karena bahasa Indonesia itu kan biasa, atau bahasa Inggris public speakingnya saya itu sangat luar biasa. Itu kesadaran diri. Jadi tahu kekurangan kita, tahu kelebihan kita. Terus menetapkan dan mencapai tujuan positif, memanajemen diri. Memanajemen diri itu saya biasa mengontrol emosi saya. Nah, saya juga kadang di kelas ini sudah menerapkan, karena ternyata saya tuh istilahnya kayak galak gitu ya Bapak Ibu. Jadi misalkan apa gitu, saya tanya apa, mau emosi, sudah dulu, ngontrol diri dulu. Misalkan saya bertemu dengan siapapun, terus saya bertanya sungguh-sungguh, dan itu misalkan tidak dijawab. Kadang secara manusia agak marah, tapi mungkin orang yang saya ajak bicara itu tidak fokus, bukan tidak menghargai. Jadi saya bisa mengontrol diri, itu namanya memanajemen diri. Terus ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran diri. Nah, itu empati kita, misalkan seperti kemarin Bu Ani itu baru kena musibah nggih Bu Ani, dan baru datang gitu, bagaimana Bu Ani, sudah sehat, sudah apa. Nah, itu empati kita kepada orang lain. Dan empati kita tidak hanya dengan rekan sejawat, siapapun, say hello itu penting. Senyum aja sedikit itu sudah menandakan komunikasi. Itu tentang kesadaran diri. Nah, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Ini keterampilan berelasi. Itu perlu mempertahankan hubungan yang positif. Kenapa? Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Ini ahlinya Bu Ani sama Bu Retno. Kalau misalkan belum begitu paham Bu, bagaimana ini tentang keterampilan berelasi. Mungkin tentang hanya komunikasi sederhana, komunikasi tidak harus yang berbobot. Bagaimana keadaannya, bagaimana misalkan pekerjaan di rumah, say hello itu juga merupakan keterampilan berelasi. Dan yang terakhir itu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini adalah gongnya. Gongnya dalam arti apa? Kalau kita sudah membuat keputusan, apapun itu keputusannya, kalau saya di kelas itu, mau salah, mau benar, Pak, pertanggungjawabkan dulu. Tapi kalau misalkan salah, sudah ada kasih masukan apa, bukan ya saya kan ini, ya tidak. Harus kita evaluasi, ternyata cara pandang saya, cara berpikir saya keliru. Tapi paling tidak kita sudah bertanggung jawab. Misalkan fatal pun kita belajar, kita harus bertanggung jawab karena kita sudah memutuskan. Seperti itu. Nah, ini fakta tentang pembelajaran sosial emosional. Ini, murid yang berkembang secara sosial dan emosional pada saat yang sama mereka pun berkembang secara akademik. Berarti keseimbangan ya Bapak Ibu. Jadi berkembangnya sosial emosional untuk kesadaran diri, untuk manajemen diri, akademiknya pun akan kebantu. Dan yang kedua, mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik. Ketiga, pembelajaran sosial dan emosional harus diimplementasikan secara sengaja. Maksudnya apa? Harus diterapkan, disengaja, dan dipraktekkan setiap hari atau setiap saat. Kalau pas cocok, diterapkan. Nah, ini 5 kompetensi sosial emosional yang tadi sudah saya sampaikan di awal itu. Kompetensi sosial emosional, kesadaran diri tadi, pengenalan emosi. Jadi kita itu yang tadi agak burum ya, kekurangan kelebihan, terus mengelola diri, emosi dan fokus, kesadaran sosial, keterampilan berempati, keterampilan berhubungan sosial, daya linting atau resiliensi, terus yang terakhir pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini mindfulness atau kesadaran penuh. Kesadaran penuh itu datangnya dari mana? Bukan dari lingkungan sekitar, tapi dari diri kita sendiri. Itu yang dinamakan mindfulness. Ini mindfulness itu ya, tapi jangan L-nya 2 ya Bapak, itu ini L-nya 1. Kemarin tuh Pak Fendi, kalau ada L-nya 2 artinya apa Pak?
agak apa itu? Jadi mindfulness, L-nya 1 itu kesadaran penuh, tapi kalau L2 itu artinya beda lagi. Seperti itu. Ini memsisnya ada. Nah, itu merupakan fondasi dalam pengembangan 5 kompetensi sosial emosional. Kesadaran penuh dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja. Bukan hanya mulut saja, memang dari hatinya. Pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu dan welas asih. Itu dari Kabat-Zinn dalam Hawking di tahun 2017. Terus secara saintifik, latihan berkesadaran penuh yang konsisten dapat memperkuat hubungan sel-sel saraf, neuron, otak yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran. Hawking Foundation di tahun 2011. Nah, ini Bapak Ibu contoh-contoh latihan mindfulness. Saya percaya Bapak Ibu guru itu sudah menerapkan di kelas. Cuma kadang kita nggak tahu ini namanya mindfulness. Contohnya seperti ini, seperti tadi saya sukanya menulis. Nah, itu bisa mengembalikan kesadaran diri kita penuh. Bisa seperti Pak Yafet, Pak Widi, dan teman-teman Pak Daniel yang bisa main musik. Itu juga bisa. Dengan gitar, apapun alat, misalkan tidak ada hanya gitu juga boleh. Kan yang penting ada suara. Terus ada juga yang ambil nafas, terus menenangkan diri. Ada, merenung sejenak. Kehidupan saya seperti apa kok saya seperti ini misalkan. Terus mengungkapkan rasa, misalkan 3 rasa bersyukur. Kadang Bu Titin kalau pas penutup briefing itu ajari murid-murid kita untuk bersyukur. Ini juga ada. Misalkan bersyukur kayak anak-anak kita itu sudah di tempat yang bersih, nyaman, makan 3 kali. Bagaimana cara mengucap syukur anak-anak itu? Terus ada bisa yang dengan menggambar. Mungkin kalau Pak Andre sama Pak Aden itu bisa, wah ini suntuk saya mau gambar aja, ternyata jadi semalam gitu ya misalkan. Terus ada juga yang fokus pada 3 hal yang dapat kita rasakan. Rasakan apa? Mungkin fokus kita, bersyukur saya tuh sudah diberi kesehatan meskipun saya keuangannya masih misalkan minim. Terus berjalan dengan sadar aja bisa mindfulness Bapak Ibu. Peregangan otot, ini yang kemarin saya piket sama Bu Anis, saya nek capek Bu gini-gini sudah enak, itu sudah mindfulness ternyata Bu Anis. Terus teknik body scanning. Nah, itu bisa juga kayak membaca scanning Bu Desti, kayak membaca cepat gitu ya, terus diambil sarinya seperti itu nggih. Itu contohnya. Nah, ini 4 implementasi pembelajaran sosial dan emosional, biasa disingkat 5KSE. Pertama, mengajarkan 5KSE secara spesifik dan eksplisit. Yang kedua, mengintegrasikan 5KSE dalam praktik mengajar, integrasi guru dan murid serta kurikulum akademik. Nah, ini nanti saya sudah membuat RPP-nya, tapi ketika dievaluasi banyak sekali. Karena RPP-nya ini nanti ada gabungan dengan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran KSE. Jadi dari 5 itu dimasukkan di RPP. Misalkan besok kalau saya sudah disupervisi dan sudah ada evaluasi catatan-catatan, saya akan bagikan ke Bapak Ibu untuk bahan referensi. Itu saya juga baru belajar karena dimasukkan, ditulis. Misalkan budaya positif membuang sampah gitu ya, misalkan mau masuk kelas terus lihat Nang minta tolong sampahnya, itu ternyata dimasukkan di RPP. Itu berarti budaya positif yang sudah kami sampaikan dengan Pak Fendi. Terus menciptakan iklim kelas, budaya dan kebijakan sekolah. Iklim kelas, budaya dan kebijakan sekolah itu contohnya seperti kemarin saya sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi dari pelanggaran-pelanggaran yang sudah ada yang dilakukan anak-anak, terus dibuatlah kesepakatan
kesepakatan itu nanti dibicarakan dimusyawarahkan, terus diambil kira-kira yang disepakati apa di dalam kelas itu dan ditandatangani. Dan kesepakatan kelas ini tidak sudah, kalau sudah enggak. 1 bulan, 2 bulan dievaluasi bagaimana. Seperti di kelas saya itu membuang sampah pada tempatnya, itu sepertinya biasa. Tetapi sampai sekarang itu banyak sekali anak-anak yang belum mempunyai kesadaran penuh. Tapi kalau misalkan saya baru jalan, wah ada langsung ambil sapu karena sampah. Jujur Bapak Ibu yang terutama di kelas 10 TKP, sampah itu masih di mana-mana. Sudah ada pertanggungjawaban tapi belum ada kesadaran penuh. Di lingkungan sekolah kita pun banyak masih sampah, terutama sampah plastik membuangnya. Kadang Bapak Ibu guru sudah baik. Misalkan diambil terus minta tolong, itu ngajari ya Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu guru tidak mau membuang sampah di tempat sampah, tidak. Ngajari kalau ada sampah terutama plastik, buanglah di tempat sampah seperti itu. Terus penguatan 5 KSE pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini yang tadi kesadaran diri, mengenali atau identitas 6 emosi dasar. Kalau tadi Bapak Ibu saya tanya itu yang Bu Nat, Bu Katarina, Pak Daniel, ada takut, marah, muak, takjub, sedih, bahagia. Itu dikatakan Paul Ekman dari psikolog gitu ya. Terus, nah ini manajemen diri, stop. Mungkin Bapak Ibu dulu nggak tahu ini tekniknya stop, tapi pernah melakukan, walaupun tidak sesuai dari awal sampai akhir. Misalkan Bapak Ibu guru baru marah benar-benar karena mungkin anak ini tuh salah tapi nggak tahu. Kita sudah istilahnya Kak kepancing. Saya sekarang kalau kepancing saya mungkin duduk terus santai dulu, ambil nafas pelan, kalau sudah tenang baru dilanjutkan. Ini dinamakan teknik stop. S-nya itu stop, berhenti sejenak. T-nya take a breath, ambil nafas dalam. Terus yang O-nya observe, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Nah, ini nanti kalau dipraktekkan karena kalau saya mau mempraktekkan ini butuh waktu 5-10 menit. Jadi kita mau dapat apa? Tapi besok Bapak Ibu silahkan praktekkan sendiri. Yang terakhir proses selesai dan lanjutkan. Nanti apa yang kita ambil, kita dapatkan. Tapi kembali lagi dengan kesadaran penuh. Kemarin saya kelas 12 TB saya seperti ini malah ketakutan. Ibu saya malah mikirnya yang lain-lain. Ya itu kita kembali kesadaran penuh. Itu tentang manajemen diri. Terus yang terjadi di balik stop nih, mengambil jeda, menyadari nafas. Saat jeda, saraf parasimpatik menenangkan tubuh dengan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, mempertajam fokus. Makanya kalau kita emosi jangan terocos terus, stop dulu. Tenang. Karena kita orang dewasa. Terus nafas yang terkontrol mengurangi kecemasan, tingkat stres dan mendukung kekuatan otak bagian atas, korteks prefrontal yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran. Nah, hal ini dapat dilatih dan dikembangkan, neuroplasticity, gitu ya. Ini teknik stop. Nah, yang kedua resiliensi, kemampuan individu untuk merespon tantangan atau trauma yang dihadapi dengan cara-cara sehat dan produktif. Shed tahun 2002. Ini mungkin trauma, Bapak Ibu juga kadang mengalami trauma. Saya pun pernah mengalami trauma tidak berani naik motor 2 atau 3 bulan. Nah itu mengembalikan tidak trauma itu juga lama. 3 sumber resiliensi individu, yang 3I gitu ya singkatnya. I have, saya memiliki. Sumber resiliensi yang berhubungan dengan besarnya dukungan sosial dari lingkungan sekitar yang saya miliki. Seperti saya tadi menjelaskan, saya trauma naik motor, kayak Bu Nat, ayo nggak apa-apa Bu naik motor daripada ribet, kita tergantung dengan suami dan sebagainya. Waktu pernah jatuh dan
Saya adalah sumber resiliensi yang berkaitan dengan kekuatan dalam diri. Di dalamnya terdapat perasaan, sikap, dan keyakinan individu. Kalau kita sudah yakin, saya pasti bisa naik motor, saya tidak trauma lagi, yang penting yakin. Gitu nggih. Nah, yang ketiga, I can. Saya dapat sumber resiliensi yang berkaitan dengan usaha yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memecahkan masalah menuju kekuatan diri, kemampuan menyelesaikan persoalan, keterampilan sosial, dan interpersonal. Itu dikembalikan kepada diri kita sendiri. Nah, yang ketiga, kesadaran sosial. 3 pertanyaan dasar empati. Apa yang dirasakan orang tersebut? Apa yang membuat merasa demikian? Ini nanti pertanyaan kalau di kesadaran sosial, empati. Terus yang kedua, apa yang mungkin akan dia lakukan? Mengapa dia melakukan itu? Dan yang ketiga, apa yang saya rasakan jika mengalami kejadian yang sama? Atau saya ada di posisi dia. Jadi kadang itu kalau kita mau ngatain orang apa-apa, kalau misalkan yang dikatain itu menimpa pada diri saya, apakah kita sanggup? Apakah kita bisa? Itu empati. Kesadaran sosial. Nah, yang keempat, keterampilan berelasi. Yang pertama, keterampilan menyampaikan pesan dengan jelas. Itu yang tadi contoh 3C tadi. Terus keterampilan mendengar secara aktif, hadir sepenuhnya. Berarti tadi kesadaran penuh, hadir sepenuhnya. Maksudnya apa? Kita benar-benar tidak bercabang seperti itu ya Bapak Ibu. Ini contohnya ACR, nanti akan saya share modul yang lengkap ya Bapak Ibu. Terus yang ketiga, keterampilan menyatakan sikap setuju maupun tidak setuju dengan alasan jelas dan sikap saling menghargai. Itu yang keempat, keterampilan mengelola tugas dan peran dalam kelompok. Jadi kalau kita diskusi, kita mendapatkan peran dan tugas masing-masing, kita lakukan, misalkan ada perselisihan, kita bahas tapi tetap saling menghargai. Misalkan ada rekan kita memang betul-betul nggak tahu, seperti saya ini nggak tahu tentang IT, terus saya tanya, oh ini loh caranya misalkan. Nah itu memahami semua orang itu berbeda. Semua orang itu mempunyai kekurangan dan mempunyai kelebihan. Tapi kalau alangkah baiknya kekurangan itu kita istilahnya asah. Kekurangannya saya itu apa? Seperti saya, public speaking saya itu kurang. Berarti bagaimana? Ya kita belajar. Terus yang terakhir, keterampilan mengelola konflik. Mengelola konflik misalkan itu WA aja tuh kadang saya mengulang-ulang Bapak Ibu. Oh ternyata pertanyaannya ini, saya nangkepnya kok negatif. Jadi itu mengelola konflik biar kita mengurangi permasalahan. Nah ini juga ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini pakai metode, bacanya apa ini bahasa Inggrisnya? Push gitu ya, POOCH. Apa ini Pak Bu? Push. Pertama itu problem, mengevaluasi situasi, apa harapan saya. Yang kedua, apa yang terjadi, apa yang akan apa penyebabnya, seperti itu. O-nya option, menganalisis alternatif pilihan, apa saja yang dapat dilakukan, apa saja pilihan yang berbeda. Option, pilihan berarti. Outcome, mempertimbangkan konsekuensi dari masing-masing pilihan. Apakah saya mengetahui konsekuensi dari tiap pilihan bagi diri dan orang lain? Dan yang terakhir ada apa yang dipilih? Mengapa memilih itu? Apa itu keputusan atau pilihan yang terbaik dari berbagai pilihan yang ada? Apakah siap menghadapi segala konsekuensinya? Itu. Nah, yang ketiga itu mengintegrasikan dalam praktek mengajar kurikulum akademik. Yang tadi awal saya sudah menyampaikan tentang RPP dan saya akan disupervisi dengan guru praktik. Pertama, pembukaan hangat. Antara lain memberikan kesempatan pada murid-murid berbicara, bersuara. Ternyata ketika kita pada saat kita loka karya itu kadang kalau pas awal itu murid diizinkan untuk bercerita, bukan materi Bapak Ibu. Cuma hanya gimana ceritanya, mungkin hanya 2 gitu. Nah itu diperlukan. Terus mendengarkan aktif.
memungkinkan interaksi keterhubungan atau koneksi, menciptakan rasa memiliki, terus dapat menumbuhkan salah satu keterampilan sosial emosional. Yang kegiatan ini yang di RPP awal ya Bapak Ibu. Terus yang kedua, kegiatan inti yang melibatkan murid, diskusi akademik, setting kelas misalkan kayak tempat saya itu bentuknya kayak U tapi tengahnya ada isinya, boleh. Pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, yang betul proyek ya Bu ya, apa proyek Mas Yon? Proyek. Karena kemarin jujur Bapak Ibu antara proyek dan proyek, karena di P5 bukunya sudah jadi itu proyek, tapi sekarang beralih itu proyek. Seperti itu. Terus refleksi diri dan penilaian diri, pemberian suara dan pilihan. Terus penutup yang optimistik itu apresiasi terhadap suatu praktek yang ditunjukkan baik individu maupun kelompok kelas, itu diapresiasi. Wah, luar biasa, bagus. Bukan apresiasi langsung kasih coklat, enggak, tidak harus makanan. Terus mengambil kesimpulan, insight dalam pembelajaran. Tetapkan tujuan yang akan dilakukan dalam pertemuan berikutnya. Ini penutupnya di RPP. Terus menguatkan 5 KSE pendidik dan ketenaga pendidikan. Nah ini pembelajaran sosial emosional pendidikan tenaga pendidikan itu pertama menjadi teladan. Guru itu menjadi teladan. Terus yang tadi saya tanya sama Bu Natali itu berkolaborasi. Kita nggak boleh istilahnya ya. Saya tuh bisa semuanya. Saya melakukan sendiri. Sekarang enggak. Kita diwajibkan kolaborasi. Apa? Karena dibutuhkan. Di dunia kerja itu nanti karena kita nggak tahu, progresnya cepat sekali. Seperti itu. Jadi dibutuhkan kolaborasi dan belajar tentunya, mau belajar. Nah, menjadi teladan, memodelkan, mendukung pendidik dan tenaga pendidikan dalam memodelkan kompetensi dan pola pikir di seluruh komunitas sekolah dengan murid, keluarga murid, mitra komunitas, dan satu sama lain. Contohnya menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugasnya masing-masing. Kedua, menciptakan budaya mengapresiasi. Jadi Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu itu sudah bagus, pinter, kalau betul ganteng tenan kalau rapi. Boleh tuh menciptakan budaya mengapresiasi. Terus menunjukkan kepedulian. Misalkan kemarin kok enggak masuk ditanya, itu anak juga sudah senang. Terus belajar pendidik dan tenaga kependidikan merefleksi kompetensi sosial dan emosional pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional. Contohnya, membiasakan merefleksi kompetensi sosial dan emosional pribadi, berkolaborasi di tempat kerja. Terus mempelajari kemungkinan adanya bias terkait dengan literasi budaya. Gitu nggih Bapak Ibu. Terus mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk merawat kesehatan fisik dan mental, mengagendakan sesi berbagi praktik baik. Seperti saya ini, saya mengagendakan sesi berbagi praktik baik. Yang tiga, berkolaborasi menciptakan struktur berbentuk komunitas pembelajaran profesional atau pendampingan sejawat bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk berkolaborasi tentang cara mengasah strategi untuk mempromosikan kompetensi sosial emosional di seluruh sekolah. Contohnya, membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, mengintegrasi kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Menciptakan iklim kelas, budaya, dan kebijakan sekolah. Nah ini iklim kelas membangun keterhubungan atau koneksi yang menciptakan perasaan aman dan nyaman. Kedua, menciptakan lingkungan kelas yang dapat merangkul keberagaman. Di sekolah kita ini kan beragam, melibatkan murid dan menumbuhkan optimisme. Yang ketiga, mewujudkan keyakinan kelas, peraturan, dan kebijakan sekolah yang mencerminkan visi misi sekolah, nilai-nilai kebajikan, dan keberpihakan pada
murid. Nah, ini mewujudkan keyakinan kelas, Bapak Ibu yang menjadi wali kelas, silahkan membuat keyakinan kelas yang disepakati dan nanti ditempel dan setiap bulan dievaluasi. Apakah ada yang harus direvisi atau harus diganti, seperti itu. Oke, berarti terima kasih atas pemaparan tentang pembelajaran sosial emosional. Sekarang biasanya kalau murid kan refleksi ya Bapak Ibu. Berarti ini siapa yang mau refleksi perasaan setelah saya memaparkan pembelajaran PSE ini dan apa yang didapat. Monggo Bapak Ibu. Oke, Pak Lili. Ya, terima kasih Bu Katemi atas pelajaran yang luar biasa yang kami dapat hari ini tentang pendidikan sosial emosional ya. Kalau dari perasaannya dulu Pak. Perasaannya bahagia Bu, ada teman yang mau menikah sebentar lagi, itu bahagia. Jangan tidak apa-apa, itu sudah bahagia. Yang ini Bu, refleksinya. Yang itu tadi yang meja yang berubah jadi ketipung itu loh Bu tadi. Kalau di tempat saya dulu namanya klotean. Itu dulu tidak boleh terus terang, kami dimarahi. Waktu orang saya Jawa sekolah nge. dulu ya. Ternyata sekarang dianjurkan malah ya Bu. Ya enggak dianjurkan gini. Istilahnya tiada rotan akar pun jadi Pak. Apa Bu Desti? Tiada rotan akar pun jadi. Iya, kalau nggak ada gitar, tidak ada seruling, nggak ada piano, apapun misalkan kayak ember, anak saya dulu drum itu nggak Bapak Ibu nggak bisa membelikan. Saya kasih tutup pancinya saya tengkurapkan sama tutupnya untuk drumnya, itu pun boleh. Itu di dalam kelas gitu Bu apa gimana toh? Implementasinya Pelaksanaannya. Pelaksanaannya dimanapun bisa Pak. Cuma untuk alat musiknya itu tidak wajib ya Pak. Itu kan ada beberapa contoh. Misalkan hanya mengatakan 3 kata-kata positif. Bisa juga. Terus seperti tadi memakai stop. Berarti ambil nafas, renungkan misalkan apa yang terjadi dari malam sampai pagi bisa. Kalau misalkan gitar kemarin saya misalkan pakai itu di anak kelas 11 BKP kebetulan ada gitar, saya waktu itu breaking kan ada gitar langsung boleh juga. Itu kan ibaratnya apapun alatnya bisa dan tidak harus di dalam kelas. Oke, baik. Terima kasih, mungkin itu yang refleksi yang bisa kami sampaikan. Baik. Terima kasih Pak Lili. Pak Lili ingatnya ini Pak, kalau ada yang aneh gitu saya tadi yang BK boleh enggak ya Bu, misalkan pakai musik pakai gini tuh boleh enggak nggih? Enggak masalah nggih, yang penting istilahnya kita sepakat. Kalau sekarang yang penting sepakat, sopan, masih dalam tahap aturan tidak melenceng jauh. Ngoten, ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau tidak mungkin nanti akan dilengkapi Bu Titin nggih untuk penutupnya. Atau Pak Kris, monggo, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kat untuk sharingnya, untuk pengimbasannya yang luar biasa. Saya merasa diingatkan kembali ya pembelajaran berbasis emosi dan sosial. Kalau saya sih lebih sederhana menerimanya begitu ya. Kalau yang berkaitan dengan sosial itu kan berkaitan dengan lingkungan eksternal, apa yang ada di sekitar kita. Pada saat kita mengajarkan kepada anak-anak untuk bisa diterima oleh lingkungannya, itu berarti itu sudah baik ya. Belajar untuk berempati, belajar untuk berempati, ya, simpati, empati itu berbeda begitu ya. Dan kemudian bagaimana anak-anak mengikuti aturan yang berlaku di lingkungannya, di komunitasnya, itu sangat penting sekali. Pada saat dia diterima di lingkungan sosialnya, maka itu akan memudahkan
dia untuk bisa belajar dengan lebih baik. Kalau kita berbicara dengan soal emosi, ya kita berbicara soal pengelolaan diri gitu. Pada saat kita bisa menata diri, kita bisa membuat diri kita supaya tidak terlalu mengungkapkan perasaan secara menggebu-gebu, menanggapi segala sesuatu dengan menggebu-gebu, itu salah satu hal yang penting. Pada saat kita tadi diajarkan, kita pada saat mendapati persoalan masalah, kita duduk diam ya, kemudian memikirkan, itu langkah yang baik sekali ya, daripada kita kalau harus langsung menanggapinya. Nah, ini juga berkaitan dengan apa yang sedang kita kerjakan, kita lakukan di kelas ya Bapak Ibu. Ini contoh yang paling mudah. Pada saat Bapak Ibu terpancing, kemarin saya mengatakan, pada saat ada kejadian, situasi yang memancing Bapak Ibu emosi, Bapak Ibu tidak boleh meluapkan emosi itu secara berlebihan. Bapak Ibu harus mengelola diri Bapak Ibu, karena kenapa? Bapak Ibu itu menjadi role model buat anak-anak ya. Begitu Bapak Ibu terpancing ya emosi di depan anak-anak, begitu maka anak-anak akan melihat itu sebagai pembelajaran yang mungkin dalam tanda petik itu layak ditiru. Nah, Bapak Ibu ajarkan kepada anak-anak untuk dapat mengelola emosi mereka dengan baik melalui apa? Ya melalui dari apa yang kita lakukan. Sekali lagi, ini tadi yang disampaikan Bu Kat, mengingatkan kembali ya Bapak Ibu, betapa pentingnya kita mengelola lingkungan sosial dan kita mengelola diri ataupun emosi. Pembelajaran emosi berbasis emosi dan sosial, saya rasa sih penting untuk kita lakukan. Itu aja. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak sudah merangkum. Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita diingatkan kembali lewat pemaparan dari Bukat ya. Bukat berbagi di sini. Mari Bapak Ibu kita kembangkan ini dalam pembelajaran, dalam keseharian kita di sekolah, agar kelas kita menjadi lebih menarik dan anak-anak bisa mengembangkan lagi emosi dan hal-hal yang dari dalam diri mereka bisa mendukung pengembangan pembelajaran. Terima kasih Bukat untuk hari ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya, dan kita terus memupuk diri kita dengan hal-hal baru supaya kita juga semakin bisa mengembangkan diri. Terima kasih untuk kehadirannya di pagi hari ini. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Semangat pagi. Terima kasih Bapak Ibu guru semua.